Baik, cara sosialisasi PPL kita awali saja, mulai saja sambil menunggu yang lainnya ya. Ini kurang lebih yang hadir baru 100 orang. Masih 45% dari seharusnya 100% ya, 6 kelas. Oke, baik. Bu Ruminda kebetulan tidak bisa menghadiri rapat sosialisasi ini karena sedang ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Namun dia tanpa mengurangi rasa hormat pada adik-adik semuanya, izinkan saya eh, mewakili Prodi ya untuk menyampaikan program PPL 2025 ini. Nah, program PPL 2025 ini mengadopsi program MBKM yang diusung oleh pemerintah. Di sini ada 8 kegiatan. Namun tidak semua kegiatan yang ada dalam MBKM ini kita gunakan ya, hanya beberapa saja dengan berbagai pertimbangan. Ini pelaksanaannya kalau kita lihat important dates-nya itu Juli, Agustus, dan 1 semester. Penjelasannya seperti apa nanti kita sama-sama cek di slide berikutnya. Sosialisasi ke dosen sudah dilaksanakan 2 hari yang lalu melalui Zoom juga malam malam hari ya sekitar jam 19.30. Nah, dengan teman-teman mahasiswa itu hari ini jam 9. Pendaftaran untuk pelaksanaan PPL ini dimulai per hari ini sampai tanggal 7 Juli 2025. Pendaftarannya seperti apa? Nanti ada link Google Form yang akan di-share ke grup ya, ke grup 2023. Pelaporan tergantung bentuk PPL-nya. Seperti apa bentuk PPL-nya kita sama-sama simak. Bentuk PPL MBKM 2024 ini ada beberapa bentuk, mulai dari magang, asisten peneliti, kemudian proyek independen, proyek kemanusiaan, penelitian, dan kewirausahaan. Masing-masing akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama, magang di Prodi. Magang di Prodi itu 1 semester, Juli sampai Agustus wajib hadir di kantor, September sampai Desember menyesuaikan. Artinya bisa dikerjakan dari rumah masing-masing. Tapi dari Juli sampai Agustus itu wajib di kantor. Dan posisi magang di Prodi itu sudah terisi oleh 5 orang. Artinya jika teman-teman ada yang mau magang di Prodi, untuk saat ini sudah tidak bisa lagi karena sudah terisi oleh kelas lain. Oke, ngapain sih di Prodi itu kerjaannya? Menjadi konten kreator untuk IG, TikTok, FB, dan YouTube Prodi. Menjadi desainer, editor, dan layouter untuk laporan praktikum. Maaf, saya salah nulis ya, bukan HB Yasin. Tapi Balai, apa kemarin kita, Pusat Bahasa ya. Pusat Bahasa dan Perpusnas, kalau tidak salah. Jadi laporan teman-teman yang kemarin dikumpulkan saat praktikum ke Jakarta, itu belum diapa-apakan, dan itu akan diapa-apakan oleh teman-teman yang PPL di Prodi. Membuat press release, tapi ini insidental ya, jika ada kegiatan saja. Mengedit dan layout ini sudah di atas ya. Ada desainer, editor, dan layouter. Kemudian membantu kegiatan Prodi. Apa saja kegiatan Prodi? Nah, terutama kegiatan Prodi yang terkait dengan audit mutu internal. Biasanya di bulan September atau Oktober. Persyaratan, nah karena ini sudah
kuotanya sudah terpenuhi, saya kira tidak perlu disampaikan lagi. Outputnya, karena teman-teman itu bikin IG dan TikTok, maka akan hasilnya adalah output yang ada di IG dan TikTok. Begitupun yang di YouTube, FB, press release. Kalau artinya ini kan tadi insidental. Kalau ada press release yang dibuat, berarti itu bisa dilaporkan nanti di akhir. Kemudian desainer berarti ada buku hasil desain teman-teman. Nah, yang kedua, magang di instansi. Magang di instansi itu hanya bulan Juli dan sampai Agustus 2025. Jika teman-teman eh, dari bulan ini itu sudah punya tempat magang. Dari dari kami Juli sampai Agustus itu sudah cukup, tapi bisa saja menyesuaikan jadwal dari instansi. Misalnya, eh, teman-teman sudah tahu dari prodi itu hanya 2 bulan, tapi ternyata di instansi tersebut menginginkan 3 bulan. Ya, maka diikuti saja apa namanya jadwal yang dikeluarkan oleh instansi. Atau misalnya teman-teman baru dapat tempat magangnya itu bulan Agustus, bukan di bulan Juli atau bulan September, ya maka diikuti saja apa jadwal yang disarankan oleh pihak instansi tempat magang. Yang penting tidak mengganggu perkuliahan ya. Biasanya tempat magang paham eh, minta jadwal atau bagaimana, biasanya seperti itu. Yang tahun kemarin ada yang seperti itu. Dari kami Juli sampai Agustus, tapi ternyata ada yang minta sampai bulan September. Karena ada kegiatan di bulan Septembernya. Kayak di Songujo misalnya. September, Oktober itu waktu itu kegiatannya penuh. Nah, jadi mengikuti ya, karena sebetulnya PPL ini kan mata kuliah. Mata kuliah itu berlangsung selama 16 pertemuan, kurang lebih ya 1 semester. Sama seperti kuliah, hanya kuliahnya di luar. Tempat magang ini yang tahun kemarin ya. Tahun kemarin eh, banyak mahasiswa yang mengusulkan, bukan mengusulkan, karena mereka mencari tempat magang, ada yang dapatnya di Balai Bahasa, ada yang di Geologi, ada juga yang dapatnya di PT Mizan. Mizan itu penerbit ya. Ada yang di Dinas Tenaga Kerja, tapi di Snakernya ada yang di Bandung, ada yang di Garut, ada yang di Sukabumi. Di Sparbud juga sama, ada yang di Bandung, Garut, Sumedang, apa namanya, Ci apa itu, Majalengka, ya, Cikijing. Nah, ada yang seperti itu. Artinya tidak harus di Bandung. Mangga dimanapun, di tempat teman-teman berada, misalnya orang Bekasi pengen di Dinas Tenaga Kerja Bekasi, ya mangga disesuaikan aja. Ada juga yang di lingkungan kampus, Fakultas Psikologi. Tahun kemarin itu memerlukan 8 mahasiswa. Kemudian di Humas UIN Bandung dan Divisi Pemberitaan ada 2 mahasiswa, tapi ternyata yang diterima 4 mahasiswa ya, butuhnya 2 malah 4 yang masuk. Eh, nah, info-info yang ada di IG-nya UIN Bandung, nah itu adalah kerjaannya atau produknya sastra Inggris. Karena mahasiswa kita yang di sana itu diperbantukan untuk membuat apa infografis di IG, kemudian di YouTube-nya dan sebagainya. PMB dan akademik. PMB itu penerimaan mahasiswa baru dan di bidang akademik membutuhkan 2 mahasiswa graphic design untuk promosi program. Jadi, nah nggak tahu yang sekarang tahun ini kami belum dapat tembusan dari pihak universitas, apakah mereka memerlukan mahasiswa lagi atau tidak. Oke. Nah, ada juga yang di Saung Ujo. Jadi teman-teman datang ke Saung Ujo bawa surat
apa tuh namanya, surat permohonan magang dari fakultas, diterima misal oleh Songmujo berapa orang, laporan ke jurusan. Disposipda, ada juga yang di Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, yang sekarang itu kalau tidak salah ada tawaran ke Wadik 3, Prima PT KAI, yang nggak tahu masih dibuka atau sudah tutup ya. Coba aja dicek di Google, Prima PT KAI. Barangkali masih bisa. Nah, kalau di Prima PT KAI, kalau tidak salah digaji ya, artinya magang. Alternatif tempat magang, kalau teman-teman nanti sudah dapat SK dan sudah dapat DPL, dosen pembimbing lapangan, bisa minta diarahkan ke DPL. Misalnya, ada yang dapat Pak Denny Suswanto. Nah, biasanya Pak Denny Suswanto mengarahkan ke IPDN. Eh, tahun kemarin ada 12 orang yang magang di IPDN, yang dibimbing oleh Pak Denny Suswanto, karena beliau pernah ngajar di sana. Kemudian, atau mahasiswa dapat mengusulkan tempat magang selain yang tertera ya, yang tadi. Misalnya mau ngusulin tempat magang sendiri ya, mangga. Outputnya, nah, mohon diperhatikan ketika teman-teman misalnya dapat tempat magang di Disposibda, segera bikin press release. Satu juga nggak apa-apa, yang penting ada ya. Press release yang dipublikasikan. Sama ketika teman-teman ikut mata kuliahnya Pak Otong, yang writing dulu, nulis di media massa. Nah, seperti itulah. Itu bisa diklaim sebagai laporan PPL. Atau buku bunga rampai. Teman-teman bikin kegiatan, apa, bikin artikel harian, ngapain aja di sana, tanggal sekian, sekian, disertai foto-foto. Nah, itu pun bisa dilaporkan ke Prodi. Atau bikin video. Video ini bisa teman-teman upload di IG-nya teman, di IG grup magang misalnya. Misalnya gini, teman-teman magang di Disposibda, lalu bikin IG magang di Disposibda. Nah, segala foto, video, cerita-cerita itu kan ada di IG semua. Nah, itu bisa dilaporkan sebagai bagian dari laporan apa namanya, PPL ini. Yang ketiga, asisten peneliti. Juli sampai Desember. Kerjaannya nggak tiap hari. Ya. Juli sampai Desember 2025. Nah, kegiatannya ngapain sih? Nah, proposal penelitian ini dosen yang punya proposalnya, yang punya draft penelitiannya. Nah, saat ini dosen-dosen sastra Inggris itu sedang menggarap penelitian dari Kemenag, dan mereka membutuhkan beberapa mahasiswa untuk membantu. Satu, misalnya dosen itu sudah sudah melakukan wawancara. Data wawancara itu perlu dibuat transkrip. Ya, kalau dibuat transkrip oleh dosen, itu repot karena harus mengerjakan yang lainnya. Harus mengolah apa, harus melakukan hal-hal lain ya yang terkait dengan penelitian. Maka membutuhkan mahasiswa untuk membuat transkrip. Kuesioner, mahasiswa menyebar dan merekam hasil angket. Kalau kuesionernya dibikin Google Form, dosen akan mengarahkan untuk disebar ke mana. Hasil sebarannya direkam. Observasi. Mahasiswa merekam proses pengambilan data di tempat penelitian. Misal, saya dengan Pak Irfan melakukan penelitian di Jakarta. Nah, maka teman-teman mahasiswa itu ikut ke Jakarta melakukan perekaman. Merekam saat interview, merekam saat kegiatan penelitian dari awal sampai tuntas. Ongkosnya nggak usah memikirkan, ya, karena peneliti yang membutuhkan. Dokumen, mahasiswa mengumpulkan dokumen atau teks yang terkait. Misal, saya melakukan penelitian tentang istilah-istilah keagamaan dari jurnal se-Indonesia. Menggunakan analisis korpus. Nah, analisis korpusnya itu dilakukan oleh mahasiswa. Bukan menganalisisnya, tapi mengumpulkan data melalui korpusnya itu dilakukan oleh mahasiswa. Diberi arahan dulu oleh peneliti. Hasil akhirnya dosen yang menganalisa.
Instrumen lainnya menyesuaikan dengan keperluan dosen. Barangkali ada instrumen yang tidak muncul di sini, itu nanti diinfokan oleh dosen. Siapa saja dosen yang memerlukan asisten peneliti? Saat ini yang hasil dari sosialisasi kemarin baru ada 4 orang. 5 orang dengan Pak Irfan, tapi Pak Irfan punya, sudah terisi kuotanya menggunakan kuota yang ada di Prodi tadi, yang di magang Prodi. Pak Dian membutuhkan 2 orang. Kriteria yang boleh daftar itu punya laptop sendiri, punya sense of art, bisa desain grafik, menguasai berbagai setting atau layout MS Word. Saya kira mudah ya, karena ini ICT ya, bagian dasar dari atau kemampuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa. Kemudian Prof. Mahi butuh 5 orang memiliki laptop, namun kriteria lainnya menyusul. Ya, beliau belum memberikan. Bu Ika butuh 4 orang memiliki laptop, paham IT dan punya akun Instagram. Kemudian Ibu Mirna butuh 2 orang mampu eh, mentranskrip hasil wawancara, mengumpulkan dokumen, sorry, menyusun laporan. Nah, menyusun laporan itu bukan menganalisa ya, hanya menyusun saja. Oke. Nih, ini 4 orang yang membutuhkan mahasiswa untuk menjadi asisten peneliti beliau. Jadi kurang lebih 4 tambah 4, 8 tambah 5, ya hanya 13 orang yang diperlukan. Silahkan nanti daftar melalui Google Form bagi yang butuh ya. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa. Dosen dapat merekrut mahasiswa sebagai asisten peneliti. Dosen menyiapkan kriteria asisten peneliti. Misal mahasiswa memiliki kemampuan menulis, mengoperasikan software, dan sebagainya. Nah, ini kriteria dasarnya untuk asisten peneliti. Kriteria tambahannya seperti tadi ditentukan ya. Outputnya apa? Nah, kalau teman-teman mengerjakan interview, berarti outputnya adalah hasil wawancara itulah yang dilaporkan ke prodi. Terus ada bukti submit kalau kalau dosen itu submit ke jurnal. Kalau enggak ya enggak. Ya. Kalau udah publish misalnya dan apa linknya ada, ya dikirimkan linknya ke prodi juga. Simple ya. Nah, kemudian project independent dosen, program keempat. Project independen dalam hal ini adalah project yang dikembangkan oleh dosen. Misal, pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan itu misalnya dosen sudah punya bahan buku, nah bisa jadi minta dieditkan, minta di layoutkan, minta dibikin covernya, minta dibikin daftar isinya, halaman dan sebagainya. Kalau konten, dosen yang kerjakan. Atau manajemen jurnal. Di Fakultas Adab itu ada 6 jurnal. Ada jurnal Pol, ada jurnal Historia dan sebagainya. Nah, kadang mereka itu memerlukan apa mahasiswa untuk membantu di perjurnalan ya. Biasanya sih lebih ke layouting ya, sama ngecek Turnitin atau plagiarismnya. Atau di studio musik ya, podcast biasanya. Ini biasanya Bu Agri, Pak Lili, Pak Irdan itu membutuhkan mahasiswa untuk eh, di studio musik ya. Atau dosen yang mempunyai at- berkeinginan membuat aplikasi pembelajaran. Dan ini kalau tidak salah sudah ada ya yang membutuhkan. Nanti saya tunjukkan. Apa aja sih di independen ini? Bisa jadi dosen itu punya materi perkuliahan, punya PowerPoint, tapi PowerPoint-nya tidak cantik, tidak bagus untuk ditampilkan. Nah, biasanya mahasiswa itu kreatif. Nah, dosen memerlukan mahasiswa untuk mendesain PowerPoint yang sudah ada agar lebih cantik, lebih layak dilihat. Mahasiswa membantu buat konten multimedia yang mendukung materi perkuliahan. Terkadang PowerPoint itu seringkali membutuhkan media tambahan untuk membuat mahasiswa lebih paham. Misalnya video, audio, ataupun hal lainnya.
Itu bisa dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa dengan kemampuan desain grafis dapat membantu membuat infografis, diagram, atau ilustrasi yang perjelas materi perkuliahan. Mahasiswa membuat link feedback atau umpan balik tentang materi yang sudah disampaikan. Link feedback itu biasanya Google Form. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya dari dosen. Mahasiswa membantu mencari sumber tambahan dari jurnal, video, atau sumber lain yang relevan dan up to date. Kerjaan di manajemen jurnal, review artikel, keterlibatan dalam pemberian masukan. Maaf. Editing dan proofreading, membantu dalam memeriksa tata bahasa. Penanganan administrasi, mengelola korespondensi dengan penulis. Biasanya kirim email, kemudian mengingatkan penulis untuk segera merevisi dan sebagainya. Pengumpulan data statistik, plagiarism checker. Ya. Oke. Membuat aplikasi, kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium, kebutuhan dosen ya. Contohnya membuat kamus, membuat aplikasi pembelajaran, atau kegiatan independen dosen lainnya. Nah, yang memerlukan eh, kerjasama dengan dengan mahasiswa pada bidang ini, yaitu Pak Erlan. Pak Erlan membutuhkan 2 orang. Syarat utamanya memiliki laptop. Salah ini. Kenapa ini punya Pak Dian ke copy paste? Pak Erlan itu butuh 2 orang. Kriterianya, kalau tidak salah, paham IT. Terutama paham terkait aplikasi di Android, ya, pembuatan aplikasi di Android. Karena beliau ingin membuat kamus eh, tentang pariwisata. Nah, outputnya press release, bukti aplikasi, video. Orang lebih sama seperti yang sebelumnya. Atau bisa jadi output itu sangat tergantung pada yang disepakati oleh DPL dan Prodi. Kesepakatan dengan DPL-nya apa? Boleh nanti dikirimkan ke Prodi di akhir. 5 proyek kemanusiaan. Saya kasih catatan di sini. Bagi yang sudah, segera buat laporan. Bagi yang belum, dimulai Juli sampai Desember 2025. Apa aja sih proyek kemanusiaannya? Desa Mitra. Nah, ini bagi yang sudah. Kalau tidak salah bulan Maret ya, saya pernah membuka pembukaan program Desa Mitra di lantai 4. Itu bulan Maret. Jadi di 2025 ini ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan Desa Mitra. Nah, bagi mereka yang sudah melakukan Desa Mitra, bisa diklaim sebagai PPL. Jadi udah nggak perlu PPL lagi. Atau di rumah baca. Nah, ini programnya Pak Bunyamin, Faisal, Pak Beni. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan ini, tinggal laporan saja. Dosen dapat mengusulkan kegiatan kemanusiaan ke prodi jika ada, atau mahasiswa mengusulkan kegiatan proyek kemanusiaan ke prodi dan DPL. Nah, jika teman-teman sudah melakukan proyek kemanusiaan selain rumah baca dan desa mitra, dan setelah dipertimbangkan prodi bahwa itu betul proyek kemanusiaan, tinggal dilaporkan. Apa laporannya? Nah, ini press release ya. Menerbitkan kegiatan desa mitra, rumah baca, atau yang lainnya di media massa. Artikel. Artinya tidak tiga-tiganya ya, salah satunya. Tapi kalau tiga-tiganya bisa dilaporkan ya alhamdulillah. Ya, teman-teman sudah punya press release ya kirimkan aja press release sebagai laporan. Atau tidak sempat bikin press release waktu itu atau bikinnya sekarang ya nggak apa-apa. Tapi bikin artikel misalnya ya mangga. Bikin aja artikel yang disertai foto kegiatan. Atau bikin video ya. Teman-teman sudah punya video kegiatan yang diupload di mana mangga kirimkan. Program keenam, penelitian. Ini Juli sampai Desember. Seperti apa penelitian ini? Eh, Waduh. Oke, kewirausahaan dulu ya. Saya kira slide-nya tercecer. Kewirausahaan, bagi yang sudah, segera buat laporan. Bagi yang belum, dimulai Juli sampai Desember.
Bentuk wirausahanya apa? Nah ini, analis bahasa, analis sastra, penerjemah madya. Analis bahasa itu peserta PPL yang sudah mempunyai atau akan membuka lembaga kursus bahasa Inggris. Teman-teman yang sudah punya lembaga kursus di rumah, mangga laporkan itu sebagai laporan PPL pada bidang kewirausahaan. Kenapa kursus bahasa Inggris? Karena ya bagian dari profil lulusan kita. Atau teman-teman pengen buka, mangga silahkan dilaporkan, buka dulu kursusannya, nanti laporkan. Laporannya seperti apa nanti kita lihat. Analis sastra peserta PPL yang sudah mempunyai atau membuka production house. Wah, ini mangga. Siapa tahu ada yang sudah punya production house PH ya. Atau penerjemah media. Peserta PPL yang sudah mempunyai atau membuka agen penerjemahan. Jasa penerjemah yang resmi ya, artinya ada badan hukumnya, mangga. Atau teman-teman siapa tahu dari semester 4 ini yang mau ke semester 5 sudah menjadi penerjemah tersumpah berlisensi. Maka itu pun bisa dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan bidang usaha. Outputnya, analis bahasa, analis sastra, penerjemah media, sebuah artikel pengalaman atau narasi personal yang mengikuti urutan waktu kejadian tentang proses pembentukan lembaga kursus, kapan dibentuknya, di mana, buktinya apa pembentukannya, ada badan hukumnya atau tidak. Nah, itu pun itu yang dilaporkan. Jadi bikin narasi, tapi narasi itu disertai oleh bukti-bukti yang kuat. Apa aja bukti-bukti kuatnya? Ada company profile-nya atau profil lembaga kursusnya ya. Materi kursus bahasa Inggris tidak harus lengkap, hanya beberapa aja karena bagaimanapun materi itu bagian dari rahasia perusahaan ya. Dokumen hasil terjemahan bagi yang ada agensi penerjemahan dan sebagainya. Oh iya, maaf teman-teman, ada yang ketinggalan ya. Tadi penelitian, kelihatannya kehapus. Tadi yang belum sempat dijelaskan itu bagian penelitian. Sebentar, saya coba. Nah ini ya. Oh ini, maaf. Mana? Oh, oke. Nah, ini teman-teman bagian penelitian. Eh, Misalnya teman-teman magang nggak mau atau program lainnya nggak mau tapi mau fokus di penelitian, mangga. Penelitian bisa mengusulkan beberapa topik yang berbeda. Tapi sebaiknya topik itu disetujui dulu oleh DPL sebelum apa? Jadi jangan bikin dulu sendiri. Tapi teman-teman mengisi, memilih nanti di Google Drive-nya itu, eh, saya ingin menjadi peneliti di bidang keagamaan misalnya. Nah, ketika teman-teman memilih penelitian keagamaan, maka kami akan pilihkan dosen yang sesuai dengan bidang itu. Begitupun sosial budaya dan kebahasaan. Atau bisa jadi ketika teman-teman milih di Google Form itu adalah kebahasaan, tapi ternyata mendapat karena tetap ya eh, dosen itu harus apa namanya pembimbing itu harus merata, ya sampai yang satu banyak, yang satu sedikit, tetap harus merata. Dan ternyata misalnya mendapat pembimbingnya itu Pak Dadan Firdaus misalnya, beliau kan bukan dosen bahasa dan bukan dosen sastra, tapi dosen keagamaan. Nah, bisa jadi eh, anggota kelompok yang ada di bawah bimbingan Pak Dadan, penelitiannya diarahkan ke keagamaan.
Walaupun teman-teman udah milih misalnya di kebahasaan atau kesusastraan atau milih misalnya apa penerjemahan, ya bisa jadi pada akhirnya diarahkan oleh dosen. Yang penting disepakati oleh dosen. Nah ini topik-topiknya, ya teman-teman. Apa syaratnya? Wajib submit di jurnal minimal bersinta 6. Submit ya, bukan publish. Wajib submit. Jadi selama satu semester itu dibimbing, bisa jadi di bulan pertama, bulan kedua sudah submit. Nah, bukti submit itu yang menjadi laporan laporan PPL di bidang penelitian. Ya. Oh iya, sorry. Kemarin ada masukan dari dosen, tidak hanya bukti submit, tapi juga bukti bimbingan. Bukti bimbingan dari topik tadi. Ya, misalnya ada yang membahas linguistik nih, bukti bimbingan ditandatangan oleh dosen. Jadi dua hal itu yang dikirimkan, bukti bimbingan dan bukti submit untuk yang bidang penelitian. Nah, sebentar, sebelum ke tanya jawab ya, saya izin untuk share hmm, ini dulu apa Google Form. Seperti. Nah ini Google Form-nya teman-teman. Ya. Pendaftaran PPL MBKM 2025. Formulir digunakan untuk mendata mahasiswa yang akan melaksanakan PPL dengan mengadopsi kegiatan MBKM. Silakan isi data dengan lengkap dan pilih salah satu kegiatan MBKM berikut. Jadi ada 7. Ya. Project Independent Mas. Oh iya, ini Project Independent Mahasiswa belum sempat dijelaskan tadi. Nanti terakhir ya. Isi nama lengkap, NIM, semester, eh, nomor WhatsApp, asisten peneliti, tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman tinggal milih kalau misalnya bersedia dengan Padian ya tinggal klik bersedia nanti begitupun Bu Mirna dan yang lainnya. Project Independent Dosen. Hmm. Tugas utamanya membantu penyelesaian project independent dosen, membuat aplikasi dan seterusnya. Kalau bersedia dengan Pak Irlan, tinggal klik saja. Bisa jadi yang klik lebih dari 2 orang, tapi yang dibutuhkan 2 orang. Nah, bagi kalian yang sudah mengisi dan tidak terpilih oleh pemilik proyek, wajib memilih program PPL lainnya. Nanti oleh Prodi diinformasikan. Misalnya, yang memilih Pak Erlan ada sekian orang. Nah, nanti Pak Erlan yang menentukan siapa yang eh, menurut Pak Erlan pas. Sisanya nanti diinformasikan untuk mencari program lainnya. Penelitian, misalnya teman-teman ada yang pengen penelitian tentang keagamaan, tinggal klik bersedia. Tapi jangan diklik semua. Misalnya Wafik ya, di sini misalnya ada Wafik nih. Eh, Wafik apa pengen meneliti tentang kebahasaan. Ini aja yang diklik ya. Yang lainnya jangan diklik. Salah satu aja. Salah satu topik aja supaya tidak muncul banyak nama di berbagai bidang. Nah, jika itu terjadi, maka saya akan random saja ya memilihnya. Proyek kemanusiaan ini yang Desa Mitra. Nah, teman-teman yang sudah Desa Mitra di sini, tulis aja namanya di sini ya. Tuliskan nama Anda bagi yang sudah melaksanakan. Walaupun di depan sudah ngisi nama, tapi di sini tulis ulang. Usulan proyek kemanusiaan. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan proyek kemanusiaan, tapi punya ide proyek kemanusiaan, silahkan tuliskan di sini programnya dan beri gambaran kegiatannya apa. Supaya nanti kami tidak bingung seperti apa ini teh proyek yang diusulkan tuh. Kalau ada gambaran kegiatannya, jelas. Dan jika itu gambaran kegiatannya terkait dengan eh, sastra Inggris, pasti terkabulkan. Nah, proyek kewirausahaan bagi yang sudah membuka lembaga kursus, nah silahkan deskripsikan rinciannya kapan didirikan, di mana lokasi,
kaitan kursus dengan kebahasaan atau kesusastraan, foto-foto dan video kegiatan. Sudah mempunyai production house juga sama, sudah membuka lembaga agensi penerjemahan juga sama. Magang. Nah, magang bagi kalian yang sudah punya tempat magang, silahkan daftarkan diri Anda. Bagi yang belum punya tempat magang, silahkan mencari tempat magang sendiri di instansi-instansi. Pastikan job desk magang sesuai dengan keilmuan yang pernah diajarkan. Misal, magang dengan tugas utama membuat konten kreator, press release, desain grafik, dan editing masih bisa diakui karena masih ada keterkaitan dengan mata kuliah ICT, Literary Journalism, dan Writing. Jika magangnya ditugasi administrasi, misalnya suruh fotokopi, suruh ngeprint, itu dianggap tidak relevan dengan keprodian. Usulkan tempat magang dengan mengisi format berikut. Nama instansi, alamat instansi, instansi bergerak di bidang apa, kegiatan PPL-nya apa saja. Isi, nanti kegiatan PPL-nya ujung-ujungnya administrasi. Ya. Jadi ini harus segera diisi sampai tanggal 7, supaya nanti kami tahu si A si B itu pilih program apa aja. Nah, ini yang terakhir, Project Independen Mahasiswa. Bagi kalian yang mempunyai proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, silahkan klaim sebagai bentuk PPL. Misal, menjadi owner aplikasi pembelajaran. Teman-teman nih punya aplikasi yang mirip-mirip Duolingo, Kahoot, Coursera, dan sebagainya. Mangga, itu bisa diusulkan. Atau online freelancer. Misalnya jadi penerjemah. Ini beda ya antara penerjemah yang tadi itu yang di depan, yang di slide sebelumnya dengan yang ini. Kalau yang tadi kan punya agen penerjemahan, agensi penerjemahan. Kalau ini teman-teman tuh punya penerjemahan dari klien, ya, freelancer, online freelancer, penerjemah tergabung dalam, misalnya, tergabung dalam komunitas penerjemahan dibuktikan dengan keanggotaan. Nah, ini teman-teman menjadi anggota HPI misalnya. Nah, itu kan ada kartunya, kartu anggota. Nah, itu bisa dianggap sebagai online freelancer. Atau teman-teman menerjemahkan secara profesional. Profesional artinya ada transaksi berapa halaman, kemudian dibayar berapa. Nah, bukti-bukti itu bisa diklaim sebagai laporan PPL. Atau menjadi proofreader, dokumen yang di-proofread dan bukti lainnya. Hmm, biasanya saya lupa ya, aplikasi apa tuh yang ada kayak LinkedIn, tapi ini bukan. Saya lupa namanya. Nah, itu ada yang jadi proofreader, editor, translator. Atau teman-teman menjadi tutor bahasa online. Tutor bahasa ya. Dibuktikan dengan foto dan video kegiatan saat mengajar online. Tutor bahasa yang apa ya namanya? Yang apa? Kayak gini. Sekarang itu ada alumni namanya Siti Nur Hayati. Dia membuka kursus online dan menjadi tutornya. Ya. Dan merekrut beberapa alumni lain untuk menjadi tutor. Nah, secara online. Ya, jadi tutor bahasa online di sini dia sudah punya website mandiri yang sudah disebarkan ke berbagai orang untuk supaya bisa daftar menjadi anggota kursus itu. Nah, itu maksud saya seperti itu ya. Jadi kegiatannya, foto dan kegiatannya dilaporkan nanti. Atau penulis novel offline atau online ya. Penulis novel offline itu maksud saya novel yang sudah diterbitkan atau novel yang sudah dipublikasikan di online di Wattpad misalnya. Di situ boleh ya. Dibuktikan dengan buku novel yang sudah terbit atau novel yang ada di aplikasi. Tuliskan nama bagi yang menjadi owner aplikasi pembelajaran seperti Duolingo. Tuliskan nama bagi yang menjadi penerjemah lepas, nama bagi yang menjadi tutor bahasa, penulis kreatif,
tuliskan usulan project independen. Atau teman-teman melakukan hal lain eh, yang belum saya sampaikan di sini, yang tidak saya sebut di sini, karena tidak terpikir misalnya. Tapi teman-teman terpikir, boleh diusulkan di sini, tulis aja. Ya. Nah itu teman-teman eh, informasi terkait PPL 2025 ini yang ingin saya sampaikan dari beberapa minggu lalu sebetulnya. Namun meminta masukan dari dosen-dosen terlebih dahulu. Dan ternyata dosen-dosen baru bisa kemarin 2 hari yang lalu ya. Nah itu yang bisa disampaikan. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan, biar lebih jelas, silakan. Hmm, Silakan, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. terkait yang penelitian Pak, itu kan tadi dijelaskan Mhm. tentang bimbingan ya Pak. Nah itu Ya, bukti, maksudnya dari bukti bimbingan itu berupa apa ya Pak? ya nanti kami sediakan formnya, form bimbingan dengan dosen. Jadi pertemuan pertama topiknya apa yang dibahas, dibimbingkan, tanda tangan oleh dosen. Ya kan teman-teman punya topik nih, kan udah nulis. Nah, udah nulis nggak bisa langsung submit. Itu harus minta masukan ke dosen. Ya, bimbingan itu Sama namanya. iya. Sama ini Pak, kemarin kan eh, Bapak nawarin yang di grup itu, berarti kita ngisi lagi ya Pak, yang di form. Yang di grup yang mana? Penawaran yang sebelum sosialisasi itu Pak, mengenai penelitian. Itu mah praktikum. Oh itu beda lagi ya Pak? Beda, ini PPL. Itu praktikum. Itu mah praktikum mata kuliah academic writing. Kalau ini PL. Jadi jangan jangan digabung nanti. Oh iya Pak. Penelitian praktikum dilaporkan ke penelitian PPL. Nggak bisa begitu karena di sini nanti ada proses bimbingan yang di PPL. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama ada lagi. Dan yang praktikum itu eh, sabitnya tidak tidak harus yang ke Sinta ya, ke yang ISSN aja sudah cukup. Kalau ini wajib ke Sinta, minimal Sinta 6 sabitnya. Mangga ada Saya, lagi? saya izin Ya, bertanya, Bapak. mangga cucu. Untuk pengisian G-form-nya itu harus milih salah satu dari beberapa program PPL itu atau boleh Ya, iya betul. dua? Wajib memilih salah satu. Hmm. Kalau misalnya yang satu itu ternyata misal ya, misal menjadi asisten peneliti dan ternyata kuotanya penuh, nanti diinformasikan oleh prodi bahwa kuota sudah penuh, silakan pilih yang lain. Oh, nanti jadi ada konfirmasi kembali ke Ya, mahasiswa, Bapak. ada konfirmasi, ada rekap nanti. Dan untuk periode magangnya itu wajib 2 bulan atau boleh sebulan lebih atau bagaimana, Kalau Bapak? dari prodi tidak wajib 2 bulan, artinya menyarankan mengisi yang kosong liburan ini. Yang liburan ini kan Juli dan Agustus. Dan manfaatkan jika di bulan Juli itu pihak magangnya menyatakan selesai ya sudah. Kalau ternyata pihak magang menginginkan 4 bulan, ya berarti ikut dengan pihak magang. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang lain? Bapak maaf, izin untuk bertanya. Ya, awal ya, silakan. Jadi saya sama teman-teman kan sudah dapat tempat magang. Nah, di Hmm, dalam di surat mana itu awal ya? di Dispusip dapat, Alhamdulillah. Oh, Bandung. Iya, Bandung. Oke, selamat. Terus dari pihak sana tuh bertanya kira-kira bakal berapa lama gitu magangnya.
Terus kami jawabnya sebulan. Jadi tidak apa-apa ya Pak kalau sebulan aja. Ya nggak apa-apa, silahkan. Oh, oke Pak. Terima kasih Kalau Pak. kesepakatannya begitu, nggak apa-apa. Oke Pak, baik. Makasih. Pak, izin bertanya, Ya, Gibran. eh, kalau misalkan magangnya di instansi pemerintahan kayak di DPD RI itu, berarti masuknya ke mengajukan ya, Pak? Ya, mengajukan. Oh, oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Farhan. Kalau yang pernah magang di fakultas itu masih bisa dimasukin ke PPL yang kali ini tidak, Pak? Magang di fakultas yang mana ya? Yang semester kemarin, Pak. Semester Dengan ini. siapa? Dengan Pak Cipto. Tugasnya apa itu kemarin? Yang menerjemahkan berita Prodi sastra Inggris. Oh, saya kira bisa. Saya kira bisa. Ngobrol aja nanti dengan Pak Cipto. Untuk Siap, Pak. laporannya seperti apa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Bapak mungkin mau nanya satu hal lagi. Iya, silakan. Yang bagian program yang bentuk wirausaha itu kan ada yang analis bahasa yang lembaga kursus bahasa Inggris itu. Itu Ya, tuh harus kita sendiri yang punya atau kita bisa di tempat orang lain. kalau di tempat orang lain berarti magang. Magang di sana, ngajar. Kalau ini harus owner. Jadi cucu yang punya sendiri. Kalau wirausaha, cucu yang punya Jadi sendiri. kalau di tempat orang lain tetap, Iya, bukan kalau di tempat kalau orang di lain. tempat orang lain bisa Bapak. Cucu sebagai apa di tempat orang lain? Mungkin asisten pengajar di tempat lesnya. BT itu tutor ya, tutor bahasa. Masuknya di tutor bahasa Jadi yang tadi. masuknya ke, Yang di project independen. oh yang terakhir ya. Ya, kalau owner di Kalau wirausaha namanya. instansi atau oh, kalau tempat lesnya itu harus tempat yang sudah besar atau boleh yang masih Iya, yang lingkupnya daerah. kalau kalau yang ngajar itu yang tutor bahasa, Ya, tapi tidak di sekolah ya. Ini yang di tempat karena kemarin yang di sekolah itu dikomplain oleh pihak sekolah dan dikomplain oleh dosen-dosen bahasa Inggris bahwa yang ngajar di sekolah itu tidak bisa diklaim sebagai PPL. Cukup ramai lah yang tahun kemarin. Jadi karena itu tahun ini ditiadakan. Jadi tutor bahasa eh, di apa di kursusan yang sudah ternama boleh kayak di LIA, kayak IF itu diklaim oleh dosen-dosen juga dengan senang hati. baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, teman? Bapak April ya, izin bertanya Pak. Ya, April. Ya, untuk magang itu boleh nggak ya Pak kalau misalkan magangnya itu di CV retail, kayak clothing baju, kayak gitu Pak, boleh nggak ya? Clothing baju kayak gimana ya? Jadi lebih ke teknisnya kayak misalnya ada keluar masuk barang, terus ngecek-ngecek Oh, barang itu kayak gitu. enggak dianggap karena Oh, tidak sesuai dengan kejurusanan. hmm. Terus kemudian kalau misalnya saya pernah ikut bukan project ya, kayak ada pengabdian di salah satu instansi gitu, gimana Pak? Kayak gimana pengabdian? Pengabdiannya itu kayak Ya, nanti diusulkan aja di JIPOM, beri penjelasan. Tadi kan ada ya di oh iya. JIPOM, supaya keputusannya nggak saya sendiri, karena Oh iya. harus ada yang lain, baru minta juga, dosen juga. Berarti kalau kayak gitu formnya saya cuma ngisi bagian itu doang Pak, nggak bisa ngisi yang Iya, lain.
Tuh, mau peneliti. Oh iya, tuh. baik. Terima kasih Jadi Pak. jangan, jadi kalau ada yang ngisi lebih dari satu, saya random nanti laporannya, rekapannya di random. Baik Misalnya Pak, April terima kasih. ngisi yang barusan sama ngisi asisten peneliti. Nah, maka yang salah satunya eh, tidak direkap. Saya pilih yang apa secara random. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Jadi gini, kan katanya kan kita harus bisa menemukan tempat magang gitu kan, paling maksimal tuh tanggal 7 di pengisian formnya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang udah yang apa masih mencari magang dan masih belum mendapatkannya sampai di tanggal 7, itu teh ada kayak apa ya namanya? Kompensasi atau memang harus tanggal 7 ya harus mendapatkannya ya, Pak? Iya, untuk pendataan karena kami harus menentukan pembimbing. Oh berarti harus Ya, jadi secepatnya ya, Pak? yang magang itu biasanya dosennya siapa aja sih? Nah, makanya harus tahu jumlah yang ngambil magang itu berapa. Oke. Terus ada satu pertanyaan lagi, Pak. Kalau ternyata misalnya kita dapat magang gitu di sebuah perusahaan dan mewajibkan untuk magang onsite 3 atau 6 bulan sehingga memakai waktu perkuliahan, kitanya kudu gimana, Pak? Apa ada kayak keringanan atau apa gitu? Itu maksud saya. Nah, itu memang harus dibahas dengan pihak magangnya. Kalau prodi hanya yang tadi udah disampaikan, mengizinkan magang itu 2 bulan, Juli sampai Agustus. Nah, jika ada ternyata permintaan dari pihak magangnya sampai 6 bulan, selama tidak mengganggu perkuliahan, maka diambil oleh teman-teman. Kalau sekiranya perkuliahan terganggu, lebih baik mencari lagi yang lain. Gitu. Enggak, ada lagi? Baik, Lutfia, apa bisa membuat suaranya kursus itu lep-lepan. Lep, lep-lepan suaranya kurang jelas. eh, halo Pak. Eh, Pak, apa Ya. sudah Nah, terdengar? sekarang terdengar, silakan. Eh, Terkait yang kewirausahaan, yang kursus bahasa itu, apakah kita kalau kita ingin membuat kursus, apakah harus eh, kursus yang resmi atau gimana Pak? Dan apa harus Ya, diajukan juga ke dosen? ya harus resmi. Jadi proses eh, apa penyiapan syarat-syaratnya. Karena kan buka kursus juga begitu nggak ngusulin langsung turun kan. Tapi minimal ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Nah, syarat-syarat itu di fotokopi dilaporkan ke prodi. Sampai kan sebelum mengirimkan syarat-syarat kan kursus itu harus sudah berjalan dulu sebetulnya. Baik Coba Pak. dipelajari lagi cara buka kursusnya nanti. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, Rifki. Eh, Terkait instansi, apakah boleh magang di semacam lembaga Kemenag atau BKPRMI yang singkatannya itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Remaja Masjid Indonesia dan lembaga-lembaga seperti madrasah, apakah boleh magang di sana dan ya terkait surat menyurat atau me- mengetik di MS Word dan Excel seperti itu, Bapak. Ya, silahkan apa diusulkan ke prodi ya. Yang penting itu lembaga resmi biasanya ada
resmi itu kalau surat kan ada kopnya, ada capnya, terus ada company profile-nya eh, yang bisa kita kaji nanti. Bener nggak sih ini lembaganya? Ya, kan gitu. Ah ya Bapak. Terus kegiatannya nanti gambarkan di apa di Google Form itu. Oh, jadi isi dulu di Google Form-nya. Iya, nanti saya kirimkan nanti Google Form-nya di grup. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. eh, Kalau semisal magangnya di kantor Bapeten Bangda itu kayak undangan daerah kayak gitu, itu bisa apa tidak, Pak? Ya, diusulkan dulu, beri gambaran kegiatan. Nah, nanti kami rembuk bareng dengan dosen kalau kegiatan seperti ini bisa enggak gitu. Ya, jadi nggak bisa Iya, diputuskan Pak. sekarang. Terima kasih. Mm-mm. Ya, Iya, Pak. oke. Saya izin kirimkan link Google Form di grup ya sekarang. Nanti teman-teman silakan pikirkan masing-masing. Oh iya, Zoom-nya penuh ya. Harusnya lebih dari 100 ya pesan. Oke. Oke. Saya kira cukup dulu ya, teman-teman. Mohon informasinya nanti saya coba, ini kan direkam ya. Yang saya rekam ini saya coba nanti di-upload ke YouTube. Nanti di-share ya, supaya teman-teman yang nggak ikut hadir bisa ikut menyimak.